يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Ayat ingkang nomor 59 saking surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun sampai ayat yang ke-75. Baik, kita artikan, setelah itu kita baca tafsirnya. Wamtazulan nyingkriyo al yauma ing dina iki ayyuhal mujrimun. Nah, wamtazulan nyingkriyo dhewe yo al yauma ing dina iki ayyuhal mujrimun, he pelaku maksiat. Jadi Allah Ta'ala memanggil kepada orang-orang durjana
pelaku maksiat, orang-orang yang bejat, agar menjauh dari orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ana ta durung ahad wis paring janji sapa ingsun ilaikum marang sliramu kabeh, ya bani adam, hi anak Adam, Allah supaya ojo sampai tak budus syaiton, seliramu kabeh ngibadah marang syaiton. Jadi Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti ojo sampai ngibadah marang syaiton. Innahu sak temene syaiton lakum kang gene sliramu kabeh iku aduwwum mubinun, musuh sing kepara nyata. Nyata-nyata permusuhane. Wa anan supaya ubuduni ngibadah sapa sliramu kabeh ni mung marang ingsun. Hadza utawi iki ngibadah marang ingsun iku siratum mustaqim, dalan sing lurus. Ketauhidan adalah jalan yang lurus. Beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan tidak beribadah kepada selainnya adalah jalan yang lurus. Walaqad lan yakti temen adalla wus nyasaraken sapa syaiton mingkum saking sliramu kabeh sing disasarne jibilan katsira, generasi-generasi sing akeh. Kaumnya Nabi Nuh tidaklah tersesatkan kecuali karena ulah syaitan dan penyesatan daripada syaitan dan usaha dia. Demikian juga kaum-kaum setelahnya dari mereka-mereka yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Afalam takunu ta'qilun, afalam ana ta durung takunu ana sapa sliramu kabeh ta'qilun padha mikir. Tidakkah kalian berpikir umat terdahulu terlalu banyak yang menjadi tumbal penyesatan syaitan? Ya, hadhihi utawi ikilah jahannamun neraka jahannam allati ingkang tu kuntum ana sapa sliramu kabeh tu adun wis dijanjeni. Ketika diperintahkan ibadah hanya kepada Allah, dilarang untuk beribadah kepada syaitan, tapi nyatanya masih tetap mereka melakukan peribadahan kepada syaitan dan meninggalkan ibadah kepada Allah, sehingga tidak ada imbalannya kecuali hadhihi jahannam ikilun neraka jahannam allati ingkang kuntum ana sapa sliramu kabeh tu adun padha dijanjeni, artinya diancam dengannya. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kita nyuwun dumateng panjenengan pangreksan saking neraka lan menapa kemawon ingkang nyedekaken saking dhateng neraka baik ucapan utawi perbuatan. Islauha mlebu sapa sliramu kabeh ha ing neraka jahanam al yauma ing dina iki bima kelawan sebab kuntum sing ana sapa sliramu kabeh iku takfurun padha kufur. Artinya tidaklah Allah Ta'ala menyiksa hamba kecuali hamba memiliki sebab karenanya mereka disiksa. Kekufuran adalah biangnya. Al yauma ing dina iki nakhtimu ngunci mati sapa ingsun ala ing atase afwahihim, mulut-mulute. Mulut-mulut orang kafir, mulut pendusta. Ya, sehingga dikunci mati mulut itu agar tidak bisa bicara. Wa tukallimuna lan bakal ngomong aidihim tangan-tangane. Tangan akan bisa lapor kepada Allah karena tangan adalah makhluk Allah, milik Allah, dan oleh pemiliknya digunakan untuk maksiat. Dia akan lapor kepada Allah. Ya, demikian. Wa tukallimuna aidihim lan bakal matur na ing kita aidihim tangan-tangane. Wa tasyhadu lan bakal dadi saksi arjuluhum sikil-sikile bima kanu yaksibun lawan apa sing dilakoni. Artinya semuanya akan laporan. Ya. Nah, ya, tangan akan bicara, ya, kaki akan bicara, bahkan nyuwun sewu farji sing tinggi zina lapor dumateng Allah Ta'ala. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam.
Walau sekirane nasya'u ngersakaken sapa kita la tomasna ala ayunihim yaktisun bakal tomasna yaktisun bakal busek ala ing atase ayunihim cahaya mripate. Ketika dihapus cahaya mata maka gelaplah semuanya bagi mereka. Fa anna mongko ana ta mungkin fastabaku mergo langsung dicabut cahaya mata mereka sehingga otomatis saat itu juga gelap. Fastabaku sirata sehingga nih podo gage-gage cepet-cepetan as-sirata ing dalan. Fa anna yubsirun ning nyatane ora bakal iso nyawang dalan dito sing sejatine mlebu marang swarga. Jadi ketika mereka di akhirat nanti, ketika di hadapan mereka surga dan mereka sudah berada di sirat, surga di hadapan mereka. Namun ketika tomak itu sudah ada di hati mereka, Allah Ta'ala matikan cahaya mata mereka sehingga mereka tidak mampu lagi melihat jalan. Lumrahe pomo ketok dalane, maka niscaya mereka akan berhamburan bersegera memasuki surga Allah. Tapi Allah berfirman, fa anna yubsirun, bagaimana mungkin mereka akan melihat lawang cahayanya tidak ada di mata mereka. Walau lan sekirane nasya'u ngersakaken sapa kita lama sahna yaktisun bakal ubah ya yaktisun bakal ubah. Enek sing dirubah babi, enek sing dirubah kethek ya ala makanitihim ning panggone niku wau. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk merubah mereka di saat tersebut, di waktu itu seperti apa yang Allah Ta'ala inginkan ya. Famastata'u mudiyan sehingga ni ora bakal iso mlaku maju, wala yarjiun lan ora uga iso mlaku mundur. Jadi maju ya ora iso, mundur ya ora iso. Ini kenyataan ya. Ketika Allah Ta'ala sudah merubah rupa mereka menjadi babi, rupa mereka menjadi kera, seandainya Allah Ta'ala menginginkan ya. Waman lan sapane wong inu amirhu sing sun dawakne umure ya, orang yang kami panjangkan umurnya, nunakishu sun balekne fil khalqi ing dalam penciptaan. Maksudnya pun diwalik, mamangane rusa lambat laun kekuatan itu akan berkurang. Mamangane awas lambat tahun kudu disambung karo kaca moto. Itu kenyataan ya. Jadi jangan harap panjang umurnya itu malah nglarani wong liya ya nglarani awake dhewe ya. Nah, waman lan sapane wong nunamir sing sun dawane umure nunakisu fil khalqi sun bakal walik ing dalam penciptaane. Mamangane awas ora awas, mamangane rusa malih lukro begitu dan seterusnya. Mamangane kuat malah lemah ya. Mamangane jago melayu melakukan dadak di sendeni karo tekan begitu dan seterusnya. Afala ana ta ora yakilun padha mikir ya. Demikian wa malanula alamnahu sun mulang marang Nabi Muhammad asyira ing syair. Kami tidak mengajari syair kepada Nabi Muhammad. Wa ma yang bagilah ndak pantes kok Nabi Muhammad dadi penyair. In ora ana huwa utawi dheweke illa sing dibetok dening Kanjeng Nabi zikrun sebagai pepeling, wa Qur'anun lan bacaan mubinun sing jelas. Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad bukan syair, tapi dia adalah peringatan, tapi dia adalah bacaan yang terang dan jelas. Liung diro supaya paring peringatan man dumateng sinten kemawon kana sing ana sapa man hayyan dalam keadaan urip. Artinya peringatan itu akan bermanfaat bagi mereka yang hidup. Mati jangan kau untuk diberi peringatan, digiti ono di amrono ya nggak akan merasakan apa-apa ya. Liung diro mangkana hayyan wa yahiqal qaulu
lan supaya ini pasti al-qaulu pepesten azab alal kafirin ing atase wong kafir. Jadi diturunkannya kitab, diutusnya nabi dan rasul itu agar menjadi pemberi peringatan dan juga agar menjadi alasan ya mereka-mereka yang berhak untuk diazab awalam ana ta ora ya ra padha ningali ana sak temene kita iku khalaqna wis nyiptakaken sapa kita lahum kanggene wong-wong mau mimma amilat aidina saking apa sing dilakoni dening tangan-tangan kita. Rupane napa sing diciptakne aman rupane kewan. Fahum mongko utawi wong-wong maulaha dumateng kewan niku wau malikun padha duweni. Wedhus sing nyiptakne Allah. Ning nyatane sing duwe ya menungso. Sapi sing nyiptakne Allah, ning nyatane sing duwe ya menungso. Begitu dan seterusnya. Wa zallalnaha langsung tundukaken ha ing kewan niku wau lahum kangge menungso. Allah yang menundukkan binatang-binatang itu untuk manusia. Seandainya Allah Ta'ala ya tetapkan dalam kondisi asalnya, maka niscaya manusia tidak akan bisa berbuat apa. Ya, seandainya Allah Ta'ala biarkan pada tabiat asalnya, wedhus alasan, pitik alasan, iso diopeni, ya ora iso diopeni. Ya. Nah, demikian. Faminha di antaranipun rakubuhum ana sing dadi tunggangane, wa minha lan ing antarane yakulun ana sing disembelih lan dipangan daginge. Niki nyoto. Walahum bahkan kangge menungso fiha ing dalam binatang ternak niku wau manafi ana manfaat liyane. Misalipun ulune iso digewol, misalipun lare kena digekok. Wa masyaribulan ana inuman saking susunipun. Afala ana ta ora ya syukurun padha syukur setelah dibeberkan adanya nikmat. Allah bertanya, dengan nikmat semua itu kalian bersyukur apa ndak? Wa takhudhu ning nyatane padha ndadekne min dunillah liyane Allah alihatan sesembahan la'allahum sing tujuane yunsurun iso dibela. Jadi tidaklah mereka menjadikan sesembahan selain Allah kecuali tujuannya agar sesembahan-sembahan itu memberikan pembelaan kepada mereka nantinya di akhirat. Ya. Nah, la yastati'una nasrahum, ora bakal bisa nulungi marang penyembah. Wahum justru berhala-berhala niku wau lahum kangge para penyembah jundun tentara-tentara muhdharun sing sok bakale den kelompokne ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita ulang lagi mulai ayat 59 dari surat Yasin. Kita baca tafsirnya. Lama arikalane ayat 59 halaman 644. Lama arikalane zakara Allah nyebutaken jazaa'al muttaqina piwales kanggene ahli takwa. Ketika Allah Ta'ala telah menyebutkan imbalan bagi ahli takwa, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang ke-55, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Ayat itu mengungkapkan tentang imbalan baik ya dan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli takwa. Ya. Zakara wonten ing ayat menika Allah nyebutaken jazaa piwales al mujrimin. Tiang-tiang pelaku jarimah, pelaku angkara, pelaku kemungkaran. Ya. Demikian. Wa annahum lan sak temene al mujrimun yuqalu bakal den dawuhne lahum kangge mujrimin
yaumal kiamati besok teng dina kiamat. Didhawuhi napa? Mlebu swarga. Lah kok penak men. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nyisya. Deweya. Kenapa? Ahli iman sudah disiapkan dengan kenikmatan. Ahli iman dianugerahi dengan kenikmatan. Ya, adapun al mujrimun tidak patut mereka untuk numpang pada kenikmatan. Lek ning donya numpang mungkin. Jadi wong kafir pelaku maksiat niku numpang uripe dateng ahli taat. Allah Ta'ala dawuh wonten ing surat Al-A'raf. Ya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kenikmatan di dunia itu adalah lil ladzina amanu. Khusus untuk orang yang beriman, khalisatan murni. Ya. Yaumal qiyamah besok teng dina kiamat. Ya. Jadi orang kafir itu intinya adalah numpang urip. Numpang umpama sama nipit-nipit wong ning sanding awake dhewe. Lah itulah perumpamaan orang kafir. Ya. Demikian. Ya. Namun biasanya jeneng wong numpang niku luwih brengkele daripada pemilik rumah. Niku sak wajare ngoten niku. Ya. Mamangane gawe sesek, mari ngono duweke pondasi cilik, mari ngono dirosani, mari ngono dikeramik. Ya, mari ngono dikongkon ngalih ijalono. Lho. Niki nyoto. Ya, demikian. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah." Nikmat di dunia itu khusus Allah Ta'ala ciptakan untuk beribadah kepada Allah bagi orang-orang yang beriman sebagai modalnya. Ya, jadi orang kafir itu nunut tok ning akhirat murni untuk mereka orang-orang yang beriman. Sehingga ketika Allah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang kafir, pelaku jarimah, imtazul yauma. Jarine wong Jombang nyingkriya kono, gak pantes kono ning kene. Begitu dan seterusnya. Ya. Demikian. Ai maksudipun tamayazu dewe anil mukminin saking wong mukmin. Wa kumulan dadiya sapa sliramu kabeh mujrim iku ala khiddatin dewe liwabbihum supaya Allah Ta'ala ngelek-ngelek hum marang mujrimun. Ya, wa yukri'ahum lan ngino ala ruusil asyad dan sakseni dening para saksi. Jadi mereka diperintahkan untuk menyendiri, dikelompok nih karo konco bolo lan bangsane, tujuannya adalah untuk dihina oleh Allah Ta'ala, direndahkan oleh Allah Ta'ala. Qabla sakderenge an yudkhilahumun nar, sakderenge diuncalne dhateng neraka. Fayaqulu lahum mongko Allah Ta'ala dawuh dumateng tiang-tiang mujrim niku wau sakderenge diuncalne dhateng neraka, alam ahad ilaikum, ana ta durung wis janjekne sun marang sliramu kabeh. Ai maksudipun alam ana ta durung amurkum, perintah sapa kita kum ing sliramu kabeh. Bukankah aku sudah merintahkan kalian? Wa usikum lan aku wis wasiat marang sliramu kabeh ala alsinati rusuli, ya, ing atase lisanipun para utusane Allah. Ya, wa aqulu lakum lan sunwis dawuh marang sliramu kabeh, ya bani adam, hi anak adam, la ta'budu syaitan, jok sampai sliramu ngibadah marang syaitan. Jadi Allah Ta'ala itu sudah mewanti-wanti, ya, jangan sampai anak Adam itu beribadah kepada syaitan. Ya. Ai maksudipun napa maksude aja ngibadah marang syaitan? Apa ya kudu sujud? Mboten kudu. Ai maksudipun la aja tuti'uhu, sliramu taat ing syaitan. Misale anak elang nangis sae. Terus jarine Pak Dukun, kuwi ngono mergo diganggu karo kae lho sing mbau reksa. Beliau pitik ngono lho, dibeleh ning kono poncotan. Anakmu golek
waras. Kula badhe tanglet. Beleh pitik ning poncotan, cek anake waras. Sujud mboten? Mboten sujud. Ning di situ taat kepada syaitan dalam perintahnya. Dan itulah ibadah kepada syaitan. Wallahu taala alam. Ai maksudipun la ojo tuti'uhu, sliramu taat marang syaitan. Wa hadzalan utawi iki iku at-taubihu, pengelek-elek. Nah, yadkhulu fihi at-taubih an jami'i anwa'il kufri, masuk di dalamnya celaan dumateng celaan saking sedaya jenis kekufuran wal ma'asi lan kemaksiatan. Jadi celaan ini masuk di dalamnya celaan terhadap semua jenis kekufuran dan kemaksiatan. Kenapa demikian? Li'annaha, sebab sedaya kekufuran, sedaya kemaksiatan menika kullaha sekabiani taatun, merupakan ketaatan lisyaitani dumateng syaitan, wa ibadatun lan ibadah lahu dumateng syaitan. Jadi semua kemaksiatan itu sejatinya adalah taat kepada syaitan. Semua maksiat itu nyatanya adalah ibadah kepada syaitan. Ya, demikian. Innahu sak temene syaitan lakum kangge sliramu kabeh aduwwun mubinun, musuh sing nyata. Fahadzartukum, mulane aku nguwahi peringatan kum ing sliramu kabeh minhu saking syaitan. Ya. Ghayat tahdzir, kanthi ancaman sing sangat. Ya. Syaitan itu musuh bebuyutan kalian. Jadikan ia sebagai musuh. Karenanya Allah Ta'ala mewanti-wanti agar kalian tidak beribadah kepada syaitan. Ya. Wa angzartukum lan sun wis paring peringatan marang sliramu kabeh antaatihi, saking taat dumateng syaitan. Wa akhbartukum lan sun wis paring berita marang sliramu kabeh bima yad'ukum ilaihi, kelawan propagandane syaitan. Ajakan syaitan kemana? Allah Ta'ala sudah jelaskan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan adalah memerintahkan kepada kalian kepada semua kejelekan dan semua kemaksiatan, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama agama Allah yang kalian tidak tahu. Jadi semua kebid'ahan dan mengada-adakan di dalam agama Allah adalah merupakan seruan syaitan. Semua kemaksiatan adalah seruan syaitan. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wa amartukum lan sun wis perintahkum ing sliramu kabeh. Wa amartukum lan sun perintahkum ing sliramu kabeh an yu'buduni, supaya ngibadah sapa sliramu kabeh ni ing ingsun. Jadi Allah Ta'ala melarang ibadah kepada syaitan dan memerintahkan agar beribadah itu hanya kepada Allah. Gimana cara kita beribadah kepada Allah? Perhatikan, bimtitsali awamiri, kanthi nglaksanakaken apa sing dadi perintah ingsun. Wa tarkilan ninggalaken zawajiri, apa sing dadi larangan ingsun. Inilah cara kita ibadah kepada Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Berarti kalau begitu kita perlu untuk mempelajari apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah kecuali kita telah berilmu tentang perintah tersebut. Pun juga kita wajib mempelajari apa saja yang dilarang oleh Allah, karena kita tidak akan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kecuali apabila kita sudah tahu apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Nah, hada utawi ngene iki ai maksudipun ibadati, ngibadah marang ingsun, wa taati lan taat marang ingsun, wa maksiati syaitan lan maksiat dumateng syaitan
iku siratum mustaqim, jalan sing lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah beribadah hanya kepada Allah dan menyelisih syaitan. Itu jalan yang lurus. Ya. Tarji'u ila hadzainil amrayni, sing dalan sing lurus niku wau. Tarji'u balikipun ila hadzainil amrayni, marang perkara loro niki. Napa niku? Beribadah hanya kepada Allah dan menyelisihi syaitan. Beribadah hanya kepada Allah dengan semua jenis ibadah dan menyelisih syaitan dari semua propagandanya dan ajakannya dan seruannya. Ayat 5, ayat 62. Ai maksudipun falam tahfadzu ahdi, nyatane sliramu ora gelem jaga ngreksa ing janjiku. Menjaga janji Allah maknanya adalah melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena janji Allah maknanya adalah perintah-perintah dan larangan. Falam tahfadzu, nyatane sliramu kabeh ora padha njaga ngreksa ahdi ing janjiku. Walam ta'malu, lan ora padha ngamalaken biwasiyati kelawan wasiat ingsun. Kalian tidak menjaga janji-janjiku, kalian tidak mengamalkan wasiatku. Walaqad lan yakti temen walaitum sliramu kabeh dadekne loyal aduwakum ing musuhmu, wa huwa yaiku asyaiton, syaitan. Jadi Allah Ta'ala menyapa di sini dan mengingatkan, kalian terhadap perintahku tidak melaksanakan, kalian terhadap wasiatku tidak menjaga, tapi justru sebaliknya syaitan yang itu musuh bagi kalian, kalian jadikan sebagai lawyer. Petuah-petuahnya kalian dengarkan, nasihat-nasihatnya kalian jalankan, perintahnya kalian tunduki. Ya, alladzi ingkang adalla wis nyasaraken ya mingkum saking sliramu kabeh jibilan katsira, khalqan katsira, komunitas yang banyak. Artinya kalau mau disensus siapa saja yang menjadi korban bulian syaitan, maka jumlahnya tak terhingga istilahnya, saking banyaknya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak mikir? Ai maksudipun fala kana lakum aqlun, tidakkah kalian memiliki akal? Afala kana lakum aqlun, afala ono ta ora kana ono lakum kanggene sliramu kabeh aklun akal. Ya'murukum sing kanthi akalmu iku mau merintah ing sampeyan bimuwalati rabbikum, supaya loyal dumateng Allah. Jenenge loyal dumateng Allah niku pripun carane? Nglaksanakne perintahe, ninggalaken larangane. Niku loyal kepada Allah. Ya, demikian. Wa walaitum nam wa waliyakumul haq, sehingga Allah Ta'ala bakal loyal marang sampeyan. Siapapun loyal kepada Allah, apa akan loyal kepadanya? Karena siapapun yang mendekat kepada Allah Ta'ala sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Siapapun yang mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa saja yang mendekat kepada Allah berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan bertatih-tatih dan berlari. Karena Allah Ta'ala zat yang maha bersyukur. Semua kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih sempurna. Ya, demikian. Siapapun yang berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, bahkan walau ia sepenuh bumi, namun apabila wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, Allah akan datangkan sepenuh bumi juga berupa ampunan. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia SAW sabdakan, ya ibadi lau lakitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya kalian datang menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi berupa dosa, sepenuh bumi
Nggak mungkin diadai tas ya. Sepenuh bumi saloke disunggi, saloke dikampluk, saloke diseret, saloke dikalungi gulune dikon ngeret-ngeret, saloke ditalekne ning wetenge dikon nyeret. Ngono kira-kira sik kurang akeh. Sepenuh bumi kok. Ya, dosane disunggi, digendong, diindhe, dipikul, diseret, saking akeh. Ning mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Allah berfirman, la ataituka yaktisun bakal nekani ing sliramu bikurabiha kanthi sak beke bumi uga apane mau firatan rupane ampunan. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ya. Wa yuzjirakum lan Allah taala ngancam ing sliramu kabeh an saking ittikhadi a'da'i lakum waliyan. Wa yuzjirakum lan Allah wis ngancam ing sliramu kabeh an saking ittikhadi dadekne a'da'i musuh sing paling musuhi waliyan dadi wali. Demi Allah, syaitan adalah musuh yang selalu memusuhi kita. Syaitan adalah musuh yang tidak pernah membiarkan kita rehat walau sesaat pun. Bahkan dalam hadis yang sahih, apabila kita ini tidur, kita dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung kita dan membuangnya 3 kali. Kenapa? Nabi sabdakan, inna syaitana yabitu fi khawshumati ahadikum. Karena syaitan itu nginapnya di lubang hidung. Begitu Anda bangun, setan langsung bangun. Ya. Dan Rasulullah SAW sabdakan, kilu fa inna syaitana la yakilu. Tidur sianglah. Karena setan itu tidak tidur siang. Wong makhluk yang dicipta penggoda, mosok turu awan. Ya, enggak mungkin kan? Sehingga tidur siang itu menyelisih syaitan. Wis to apes mlebes usahno gletakno awakmu walaupun mekur pirang menit. Kenapa? Menyelisihi syaitan. Nabi sabdakan kilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidur sianglah. Syaitan itu tidak tidur siang. Kita terusakan. Ya. Falau kana lakum aqlun sahihun lek kowe iki duweni akal sing waras, lama fa'altum dzalika. Yaktini ora bakal melakukan itu. Artinya kalian sudah tahu syaitan itu musuh bebuyutan bapakmu. Terusirnya bapakmu tidak lain juga kecuali karena syaitan. Maka jangan sampai kau jadikan dia yang karenanya kau terusir, dia yang karenanya orang tuamu terusir menjadi lawyer, menjadi pembela, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ayat yang ke-63. Saida monggo ari kalane atoktum asyaitona, sliramu kabeh kok taat marang syaiton. Wa adaitum ar-rahman, lan mesti sliramu bakal musuhi Allah taala zat sing maha rahman. Karena tidak akan mungkin bersatu di dalam hati hamba cinta kepada Allah dan cinta kepada syaitan. Nggak akan mungkin bersatu di dalam hati hamba loyal kepada syaitan dan loyal kepada Allah. Siapapun yang loyal kepada syaitan, automat dia akan memusuhi Allah. Siapapun yang loyal kepada Allah, mengharuskan loyalnya kepada Allah memusuhi syaitan. Ya, demikian. Fa'in mongko fa'idha mongko ari kalani ata'tumu syaitana, sliramu taat ing syaitan. Wa adaitumur rahman, lan sliramu musuhi marang Allah taala zat sing maha rahmah. Wa kadzabtum bi liqaihi, lan sliramu kabeh ndogorohne pertemuan dengan Allah, mendustakan hari kiamat. Ya. Nah, wa waradtumul qiyamah, lan besuke kowe bakal nekani dina kiamat, darul jaza, kampung pembalasan. Wa haqqa alaikumul qaulu, lan wis dadi pepesten ing atase sliramu kabeh bil azab kelawan azab. Maka nantinya akan dikatakan kepadanya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun,
ikilah neraka jahanam sing sampean dijanjeni. Maksudipun tukadzibuna biha, sing kalian mendustakannya. Fangduru mongko tingalono sawangen delengen ilaiha marang neraka iku mau ayanan kanthi mripatmu sebelum memasukinya. Allah Ta'ala perintahkan agar memandang kepada neraka tersebut, memperhatikan, mendengarkan petaka, pekikan, ya, gejolak azab yang ada di dalamnya, agar takut kepada neraka itu mereka rasakan, ya, tapi tidak bermanfaat lagi rasa takut kepada neraka saat itu. Kenapa? Karena mereka pasti akan memasukinya. Takut kepada neraka yang bermanfaat adalah ketika seorang hamba masih di dunia, sehingga dengan takutnya mereka kepada neraka beramal, amal yang bisa menjauhkan dari neraka, berdoa dengan permohonan agar mereka dijauhkan dari neraka. Yang diajarkan Rasulullah begitu. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari nerakamu, dan jauhkanlah aku dari apa saja yang mendekatkan kepada nerakamu, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ya, demikian. Wa tukadzibuna biha. Naam, tukadzibuna biha. Fangduru mongko sawangan ilahi malang neraka ayanan kanthi mripatmu, fahunaka mongko ing kono tanzaiju minhum alqulub. Tanzaiju bakal ndrodok minhum saking neraka, saking mereka alqulubu napa ati, wa tazuhul absar lan bakal melilik-melilik napa paningal, wa yahsulu al-fazaul akbar lan bakal terjadi al-fazaul akbar, keterkejutan yang sangat. Artinya mereka harus merasakan, mereka harus melihat, mereka harus menyaksikan, dan mereka harus mengalami pekikan derita azab di neraka nantinya sebagai buah dari pendustaan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Summa sabanjure yakmulu dzalika sampurna bi an yu'maru bihim, dipun perintahaken ilan nar dumateng neraka. Di awalnya mereka diperintahkan melihat neraka, kemudian kesempurnaannya adalah dengan diperintahkannya mereka untuk dimasukkan kepada neraka. Wa yuqalu lan dipun dawakan lahu marang wong-wong mau islauhal yauma, saiki lebonono neraka bima kuntum takfurun, kelawan sebab kekufuran sing sliramu lakoni. Ai maksudipun utukhuluha mlebu ing neraka ala wajhin taslakum, ala wajhin taslakum, ya, mlebu ing neraka. Wa yuhitu bikum harruha, wa yuhitu lan menyelimuti, ngubengi bikum kelirawan sliramu kabeh harruha ing panasin neraka. Artinya inilah makna islauhal yauma bima kuntum takfurun. Di dalam masuknya, masuk sampai ke dalam sehingga panasnya api neraka itu menyelimuti mereka, mengelilingi mereka. Mereka tidak bisa selamat darinya. Wa yablughulan bakal sampai mingkum saking sliramu kabeh apa neraka kullama blagin, pol poling pol, gaduk duking duk. Itulah makna islauhal yauma, masuklah ke dalam neraka, polin neraka, ya, gaduke neraka, sehingga semua siksa itu benar-benar mereka rasakan. Wal iyadu billah. Al jazaa min jinsil amal. Al jazaa min jinsil amal. Bisa babi kufrikum iku kabeh ngono sebab krono kufure sliramu kabeh bi ayatillah lawan ayat-ayatipun Allah, wa takdzibikum lan krono sliramu kabeh gorohaken li rusulillah dumateng para utusane Allah. Demi Allah, jangan sampai di hati kita ada sedikit keraguan tentang Allah Ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala.
tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, keraguan yang membuahkan pendustaan itu akan berakibatkan petaka dan derita azab di akhirat. Allah berfirman, islauha bima kuntum islauha bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalam neraka dengan sebab kalian mengkufurinya. Ya, adapun orang yang beriman terhadap adanya neraka, terhadap adanya siksa yang ada di dalamnya, sehingga keimanan mereka tersebut mendorong mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendorong mereka untuk mencari penjagaan dari neraka Allah Ta'ala dan azabnya. Dengan beriman dan melaksanakan semua jenis ketaatan, maka mereka akan terjauhkan dari neraka tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat tinggal nomor swidak gangsal. Qala Allah Ta'ala dawuh fi bayani wasfihim, jelasaken sifatipun ahli neraka al-fadhi ingkang gegirisi medeni, fi dari syaqa ing dalam kampung kehinaan. Surga adalah kampung kemuliaan, neraka adalah kampung kehinaan dan petaka dan azab. Al yauma ing dina iki nakhtimu sun ngunci ala afwahihim ing atase mulut-mulute wong-wong mau. Pripun maksudipun dipun kunci? Bi'an kanti naj'alahum sun dadekne wong-wong mau iku khorsa'a, dadi bisu. Fala yatakallamuna, mergo bisu ora iso ngomong. Fala yaqdiruna ala ingkar ma amiluhu, ndak bisa ngingkari apa sing dilakoni. Wong bisu paling megur au. Nah, ya demikian. Minal kufri, saking kekufuran, wa takdzib lan pendustaan. Ya, wa tukallimuna lan bakal matur ing kita aitihim tangane, wa tasyhadu lan bakal dadi saksi arjuluhum sikil-sikile bima kanu yaksibun kelawan apa sing dilakoni. Ai maksudipun tasyhadu alaihim, dadi saksi sing nuntut. Ya, tasyhadu alaihim a'dha'uhum, anggota niku dadi saksi sing nuntut bima amiluhu kelawan apa sing dilakoni. Wa yantikuha wa yuntikuha lan sampun paringi kemampuan ngomong alladzi antaqa kullasyai, zat ingkang sampun paring kemampuan ngomong dumateng sedaya sing diparingi kemampuan ngomong. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kalau orang-orang Mu'tazilah itu menolak sifat kalam, sifat bicara bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat bicara, berarti Allah harus punya dua bibir, Allah harus punya rahang, Allah harus punya gigi, Allah harus punya lidah, Allah harus punya kerongkongan, begitu dan seterusnya. Maka kita jawab, di zaman ini terlalu banyak hal-hal yang bisa mengeluarkan suara tanpa harus melalui bibir, tanpa harus melalui kerongkongan. Niki lah ya guys, tinggi ngomong barang to nggih. Padahal sing jenenge salon niku napa enek untune, napa enek ilate. Lah untu nggih nabrak swara niku. Wong niku lek ompong suarane rada ngobos. Nggih. Nah, artinya kemodernan itu akan lebih mendekatkan kita kepada memahaminya kita kepada hakikat nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Kalau Allah Ta'ala mampu, kalau manusia saja mampu menjadikan alat tanpa apa? Tanpa bibir, tanpa kerongkongan, tanpa lidah, tanpa gigi, mengeluarkan suara persis dengan suara orang yang memiliki lidah, suara orang yang memiliki bibir, suara orang yang memiliki gigi, suara orang yang memiliki langit-langit dan seterusnya. Ya.
maka adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk mampu bicara apapun dan siapapun yang Allah Ta'ala ingini untuk bicara. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Dan darinya kita ketahui bahwa bicara itu tidak harus dengan alat bicara. Saya ulang lagi, bicara itu tidak harus dengan alat bicara, sehingga tidak ada perlunya orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari sifat al-kalam, pembicaraan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falau nasya'u latamasna ala a'yunihim, falau sekirane nasya'u ngersakni sapa kita, latamasna yaktisun bakal busek ala a'yunihim ing atase cahaya mata mereka, bi'an ing endi nudhiba sun ilangi absarahum paningale, ketoke melorok ning nyatane ora iso nyawang. Ya, demikian. Kama kaya dene tomasna sun wus mencabut ala nutkihim, kemampuan bicarane. Jadi pertama Allah Ta'ala berfirman, nantinya semua akan dikunci mati mulut dan anggota semuanya akan bersaksi menuntut. Persaksian itu ada dua ya, persaksian membela dan persaksian menuntut. Perlu ditahu bahwa semua raga yang Allah Ta'ala ciptakan itu milik Allah. Apa artinya milik Allah? Pemilik raga itu tidak boleh menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kalau Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, aku ora nyiptakne jin lan menungso kejaba supaya ngibadah. Apa maknanya? Tangan tidaklah dicipta kecuali untuk ibadah. Lebih ibadah tangan, dingin njibuk banyu, dingin wudu, dingin njibuk banyu, dingin ngusap wajah, dingin nyuci wajah, nyuci tangan, dingin nulis barang sing bener, dingin mangan tangan, itu tugasnya wajah, tangan. Tinggi sujud, karena sujud di atas dua telapak tangan, di 7 anggota, termasuk diantaranya adalah telapak tangan. Ya, kaki juga memiliki tugas untuk beriman dan beribadah. Mata memiliki tugas untuk beribadah. Bahkan nyuwun sewu, farji niku yo duwe tugas untuk beribadah, yang karenanya farji itu diciptakan. Ya, gunakan anggota menika ing dalam liyane ketaatan dumateng Allah, liyane ibadah dumateng Allah, mengharuskan adanya tuntutan nanti di akhirat. Mengharuskan adanya tuntutan nanti di akhirat. Ya, demikian. Sehingga ini ora oleh wong wedok sing pelacur kok tak aku dhewe tak ceweki kan wis ra ketok tipake, bojoku yo ora roh. Ndak boleh begitu. Yuk, ngono duduk tamu. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, demikian. Jadi ayat 66, sebagaimana kami telah mengunci mati mulut mereka sehingga tak mampu bicara, kami pun juga mampu sebenarnya untuk menghilangkan cahaya mata mereka sehingga mereka tidak mampu melihat dalam sekejap. Ya, bi an ing dinudhiba sun cabut absarahum paningale, kama kaya dene tomasna wusan sun cabut ala nutkihim, kemampuan bicarane, fastabakus sirat. Orang ketika dicabut penglihatan, di depannya itu kelihatan jalan menuju surga. Saat ia di depan pintu menuju surga, penglihatan dicabut, semuanya menjadi gelap. Apa yang akan terjadi? Ingin berhamburan menuju jalan itu, tapi ketika jalan tak kelihatan, tak tampak, apa yang terjadi?
Sementara kanan dan kirinya tidak lain kecuali neraka. Ya. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Mana mungkin mereka bisa melihatnya. Ya. Waqat lan yakti temen tumisat wis dicabut absaruhum paningale. Inilah walau lan sekiranya nasa usun ngersakne lamasakhnahum ala makanatihim. Saya ingin membaca apa yang dituliskan oleh Imam Al-Baghawi tentang ayat ini. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Qala Al-Baghawi wa Syafi'i rahimahullahu taala. Yakni maksudipun yuridu Allah ngersakaken lau nasya'u lek sun ngersakne, lek Allah ngersakne lagi. La ja'alnahum qiradatan wa khanazira fi manazilihim. Kalau kami ingin, kami akan jadikan mereka khanazira. Apa itu khanazira? Sebagai babi-babi. Ya. Wa qiradatan dan sebagai kera-kera fi manazilihim di rumah-rumah mereka. Ini makna pertama. Lamasakhnahum artinya kami akan jadikan mereka sebagai babi-babi dan kera-kera. Waliyadzubillah. Wakila makna nomor kali, makna kalimat lau nasya'u lamasakhnahum. Naam, ala makanatihim. Wakila makna ingkang nomor kali lau nasya'u sekiranya kita ngersakaken la ja'alnahum hijaratan. La ja'alnahum yaktisun bakal dadekne wong-wong mau hijaratan dadi watu. Wa hum lan wong-wong mau iku kuudun dalam keadaan lungguh fi manazilihim ning omahe dhewe-dhewe la arwaha lahum wis ora ana ruhe malih. Kalau Allah menghendaki, Allah Ta'ala akan menjadikan mereka sebagai patung-patung batu yang sudah tidak bernyawa lagi. Ya. Nah, famastata'u mongko ndak mampu mudian maju wala yarji'un. Jenenge patung iso maju ya gak iso, iso mundur ya gak iso, isone dijunjung. Ya, demikian. Ai maksudipun dipun jelasaken dening Imam Sya'di teng mriki balik teng kitab. La azhabna yaktisun bakal ngilangi harakatahum ing obah musike. Jadi mereka tidak mampu bergerak. Famastata'u mudian ndak iso maju ilal amamnya ngarep, jenenge maju itu ngarep. Wala yarji'un lan ora iso mundur ilal wara nyang mburi. Ya, liyab'udu supaya ngedoh anin nari saking neraka. Allah Maha mampu menjadikan mereka tak mampu bergerak, sementara neraka itu sudah mengepung mereka dari seluruh sisinya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Allah katakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Tapi siapa yang mampu untuk mengelak dari neraka ketika di hadapannya adalah neraka? Ya, ketika maaf di depannya adalah surga, di kanan kirinya adalah neraka. Kemudian tahu-tahu matanya dibikin buta. Pasti akan berhamburan. Kemana jatuhnya? Pasti ke dalam neraka. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ketika sudah terjerumus ke dalam neraka, Allah Ta'ala maha mampu menjadikan mereka seperti batu-batu yang tidak bernyawa. Walaupun mereka bernyawa, agar mereka merasakan siksa. Kalau Allah menghendaki mereka dijadikan sebagai batu, agar mereka tidak merasakan sakit,
Tapi Allah Ta'ala ingin melihat mereka merasakan sakit dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman bagaimana saksaan yang mereka rasakan. Dan mereka rasakan dan mereka saksikan tersiksanya, terazabnya teman-teman mereka, penyeru-penyeru mereka, agar hati mereka terpuaskan. Dan mereka saksikan, ya, dirinya tersiksa, disaksikan oleh para pengikutnya agar semakin hina dirinya di hadapan pengikut-pengikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mutaffifin. Ya. Nah, gimana itu? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal aqraiki yanzurun hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Fal yawma, di hari ini, hari akhirat, fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun, orang yang beriman bakal mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang durun, mereka di atas permadani istimewa yang durun, mereka menyaksikan. Araik, sofa, leyeh, ya, wis lari barang-barangnya dari bapak ya, jaduk. Ya, mereka bisa menyaksikan bagaimana tersiksanya siapa? Orang-orang kafir itu. Dan ini nikmat loh ya. Nikmat surga diantaranya adalah melihat tersiksanya siapa? Orang-orang yang mendustakan. Bahkan ketika orang-orang yang berada di dalam neraka Allah Ta'ala terazab tersebut, ya, meminta untuk diberi air, setetes air saja, maka mereka bisa menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sayang, keduanya nggak boleh untuk diberikan kepada orang kafir. Mentolo sok ning akhirat. Nek donya mentolo sana kafiro sana. Tapi sok ning akhirat ora enek judul ora mentolo, mesti mentolo. Nah, ya, demikian. Kita teruskan. Wallahu ta'ala alam. Wal makna artasipun anna haula'i al-kuffar, sak temene wong-wong kafir niku wau haqqat alaihim kalimatul azab. Haqqat won hak napa alaihim ngatasi wong-wong mau kalimatul azab, kalimat azab. Jadi pasti azab itu sudah benar-benar terjadi. Ya. Benar-benar terwujud. Lam yakun budun, ndak boleh tidak, harus min iqabihim, dari mengazab mereka. Wa fi dzalikal mautin, lan wonten ing tempat kala wau. Masama ora ana ning kono illa kejaba annarun roko qad burizat, wis ditampilaken. Walaisa lan ora ana li ahadin kangge sapa ae najatun, keselamatan, illa kejaba bil uburi, kanthi kudu ngliwati ala sirat, ing atase sirat. Neraka di hadapan mereka, surga di seberang sana. Selamat dari neraka nggak apa-apa, kudu ngliwati neraka. Pengen selamat dari neraka harus melewati neraka. Yang harus dilewati adalah as-sirat, yang dibentangkan di tengah-tengah neraka membujur ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah masing-masing akan berjalan di atas sirat sesuai dengan amal masing-masing ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis, di antara mereka ada yang dalam berjalannya di atas sirat seperti kilat. Kilat niku napa? Budal balik PP sak kejap, lak saja. Saking cepatnya. Berapa ribu kilometer per jam, yo mbuh, sing jelas cepet. Itulah kilat.
Di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat seperti kuda yang berlari. Di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat seperti orang yang berlari. Di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat dengan tertatih-tatih. Di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat dengan ngisot. Apa itu ngisot? Berjalan di atas pantatnya. Disebutkan dalam hadis, sirat itu memiliki galalib. Apa itu galalib? Gantol-gantol, gancu-gancu. Sesuai panjang dibengkokkan, yang ia menyambar sambar, dan kecepatan sambarannya sesuai dengan kecepatan pelakunya yang tersambar ketika di dunia terhadap maksiat kepada Allah. Semakin cepat berbuat maksiat, semakin tanggap terhadap maksiat. Ojo tanggap terhadap taat lo ya. Semakin tanggap terhadap maksiat, maka gantol itu semakin cepat menyambarnya. Sehingga masing-masing kita ini di dunia hidup menjalani sirat. Semakin cepat kita melaksanakan ketaatan dan terhadap perintah Allah, berjalan di atas sirat juga akan semakin cepat. Hidup ini pilihan. Semakin tidak menggubris terhadap perintah Allah, justru cepat dalam berbuat maksiat. Orang undangan ya budal, maksiat ora diundangi ya budal. Ning ngaji diundangi kadang ya urung budal. Maka gandol-gandol itu akan cepat menyambarnya. Dan adalah Rasulullah SAW dan adalah para nabi di ujung sirat dengan mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim. Tapi itu semua hanya sekedar doa. Dan masing-masing telah menjalani perjalanan miniatur di atas sirat ketika di dunia. Saya ulang lagi, semua kita menapaki sirat. Perintah dan larangan di hadapan kita adalah sirat yang akan kita lalui nanti di akhirat. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dikatakan di sini, wa ma sama, nggak ada di sana illa kejaba narun rokok qad burizat, sudah ditampakkan. Walaisa li ahadin, lan ora ana seorang pun najatun iso selamat illa kejaba bil uburi ala sirat, harus melalui sirat, harus melewati sirat. Nah, ya demikian. Jadi melewati sirat adalah kepastian yang tidak bisa ditawar. Wa hadalan menika iku la yastati'u, ora bakal mampu illa kejaba ahlul iman, ahlul iman. Alladzina tiang-tiang ingkang yamshuna fi nurihim, berjalan di cahaya mereka. Wa amma haula, adapun mereka, falaisa lahum indallah, ora ono ning ngarsane Allah taala min ahdin, saking janji, fin najati, ing dalam keselamatan, minan nari, dari neraka. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang sudah ada janji antara dia dengan Allah, janji keselamatan. Ya, demikian. Ya, fa in syaa, monggo ingin to Allah ngersakaken tamasa ayunahum, Allah taala membutakan mata mereka. Wa abqa, lan Allah taala menghilangkan harakatahum, gerakan mereka. Fala yahtaduna ila sirat, sehingga mereka tidak akan bisa mengetahui jalannya yang mana. Kalau mereka nggak bisa tahu jalannya yang mana, di depannya tidak lain kecuali neraka. Surga agak jauh sana, nggak mungkin kecuali harus lewat sirat. Apa yang akan terjadi? Mundur nggak mungkin, karena nggak ada kalimat mundur ketika sudah di akhirat. Kalau ada boleh kalimat mundur, pasti mundur kembali ke dunia. Nah, coba bayangkan, neraka di hadapan, sirat sudah dibentangkan, ini menuju surga, satu-satunya jalan. Sementara adalah di hadapan mereka itu neraka. Bayangkan seandainya saat itu juga tiba-tiba segalanya gelap, siapa yang akan selamat? Orang yang diselamatkan oleh Allah. Lagi, bagaimana seandainya ya
mereka tak mampu lagi untuk bergerak. Sementara mereka tidak mungkin diam di situ. Gerakan dari belakang akan mendorong mereka untuk masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala alam. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali mereka yang mencari jalan keselamatan ketika di dunia. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang mencari jalan keselamatan ketika di dunia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Fa in syaa tamasa a'yunahum wa abqa harakatahum falam yahtadu ila sirati au istabaqu ilaihi wa badaruhu. Mereka tak mampu untuk mencari jalan, ya, atau istabaku ilaihi, mereka tak mampu untuk bersegera menuju jalan tersebut, ya. Wa insya'a, Allah ngersaakan adzhaba harakatahum, Allah menghilangkan gerakan mereka, fala yastati'u ataqaddum, ndak mampu maju, wala ta'akhur, ndak mampu mundur, wal maksudipun annahum la ya'burunahu, mereka ndak akan bisa melewati as-sirat, fala tahsul lahum najatun, maka mereka nggak akan bisa mendapatkan keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala dawuh, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Waman lan sapane wonge nu'ammirhu sing sun panjangaken umure min bani Adam, saking bani Adam, nunakis fil khalqi, ai maksudipun ya'udu ilal halati allati ibtada'a minha, dheweke bakal balik marang keadaan semula. Halatad dha'fi inggih menika keadaan lemah, dha'ful akli, lemah akale. Awake dhewe niku kabeh budale lemah akale. Dha'fu al-quwati, lemah kekuatane. Ya, ini kenyataan. Afala yaqilun, ana ta wong-wong mau ora gelem padha mikir. Anal adamiyah, sak temene jenenge anak Adam iku nakisun nggone kekurangan, mingkul liwajhin saking sedaya sisinipun. Manusia itu lemah, gudang kelemahan, ya. Fayatadaraku qaulahum wa uqulahum, ya, karena dia telah sadar akan lemahnya, lemah akalnya, lemah kekuatannya. Yatadaraku, maka mereka menyusul qaulahum, ucapane, wa uqulahum lan akalipun, fayastamiluha, dipun gunakaken fi taati rabbihim, ing dalam taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun bahwa kekuatan itu adalah tidak lain kecuali dengan hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai di sini dahulu yang bisa kita sampaikan. Ayat 69 akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.